Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Fitria Rofikawati, SPMP. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Perkenankan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bioteknologi pertanian. Nah, permasalahan yang kita hadapi dewasa ini diantaranya saya bagi menjadi tiga permasalahan utama. Yang pertama adalah perubahan iklim dan lingkungan, kemudian peningkatan populasi, serta keamanan pangan dan kualitas. Nah, bioteknologi ini perlu kita pelajari karena adanya beberapa masalah ini ya. Nah, di antaranya yang pertama ada perubahan iklim tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kekeringan, kemudian banjir, tanah longsor, kemudian wabah hama, infeksi patogen, cuaca ekstrim, dan seterusnya itu mengakibatkan gagal panen atau mengakibatkan kita atau petani kita itu banyak yang mengalami gagal panen. Kemudian adanya peningkatan populasi. Nah, ini diprediksi pada tahun 2035 Indonesia itu akan mencapai 305 juta jiwa, yang mana perlu kita waspadai bersama atau perlu kita menjadikan PR atau menjadikan untuk difikirkan begitu nggih, dengan jumlah peningkatan populasi, kemudian adanya perubahan iklim. Nanti itu bagaimana dengan kondisi pangan kita? Apakah akan terjadi kekurangan atau seperti apa itu perlu kita pikirkan bersama. Kemudian adanya keamanan pangan dan kualitas ini jelas menyangkut dengan kesehatan. Dengan adanya kualitas pangan yang baik, maka kesehatan akan meningkat dan tidak menimbulkan penyakit yang macam-macam seperti itu. Nah, adanya berbagai permasalahan ini, makanya kita sebagai akademisi dan maupun sebagai praktisi serta peneliti itu bisa melakukan uh, beberapa solusi yang ditawarkan, diantaranya adalah ini upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Contohnya adalah pertanian yang tidak mengakibatkan residu atau tidak mengakibatkan uh, kerusakan terhadap lingkungan atau tidak menyebabkan residu terhadap lingkungan sehingga akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produksi pertanian. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pangan. Nah, ini dilakukan dengan jalan apa? Yaitu melakukan atau melalui pemuliaan tanaman. Di mana pemuliaan tanaman ini banyak yang bisa kita lakukan, di antaranya nanti akan kita bahas ada metode rekayasa genetika menggunakan CRISPR-Cas9. Nah, pemulihan tradisional atau bioteknologi tradisional dan modern ini dibagi menjadi dua ya. Perbandingannya ada dua, bioteknologi bioteknologi tradisional dan modern, di mana bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern ini mulai dari teknik hingga contoh penggunaan itu memiliki perbedaan yang sangat sangat berbeda begitu. Contohnya adalah pada teknik yang bioteknologi tradisional itu mengandalkan proses alami, sedangkan pada bioteknologi modern itu menggunakan teknologi tinggi. Nah, mengandalkan proses alami contohnya apa? Adalah fermentasi, kemudian pemuliaan. Kalau yang fermentasi itu contohnya ada eh, pembuatan tempe, kemudian pembuatan tape, kemudian pembuatan tape, tempe, kemudian keju, kemudian yogurt, dan seterusnya. Nah, kalau penggunaan atau menggunakan teknologi rekayasa genetika, itu contohnya adalah penggunaan dari CRISPR-Cas9. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian kalau tujuannya ini saya rasa hampir sama semua, gitu. Tujuannya adalah memperoleh atau meningkatkan hasil, misal hasil pangan, hasil pertanian, dan seterusnya. Kemudian perbedaan selanjutnya yang paling mencolok itu adalah penggunaan genetik. Itu kalau yang tradisional kan tidak ada rekayasa genetika. Itu hanya dilakukan secara seleksi alami atau perkawinan silang. Kemudian yang bioteknologi modern itu menggunakan teknik molekuler. Biasanya menggunakan alat-alat bioteknologi seperti menggunakan PCR, kemudian elektroforesis, kemudian visualisasi menggunakan
UV atau visualisasi menggunakan gel dock. Kemudian resiko dan keamanan biasanya lebih aman dan diterima oleh masyarakat yang tradisional karena tidak melibatkan agen atau tidak melibatkan agen-agen tertentu yang dimasukkan ke genom tanaman seperti itu ya. Kalau yang bioteknologi modern itu biasanya resikonya lebih besar dan terkait dengan keamanan dan etika. Kemudian contoh penggunaannya itu di tradisional adalah tadi nggih contoh fermentasi, contoh penggunaan makanan yang fermentasi. Kemudian kalau yang bioteknologi modern itu adalah DNA rekombinan dan seterusnya. Ini adalah beberapa contohnya adalah penggunaan pada produksi obat rekombinan. Nah, teknik pemuliaan itu ada beberapa yang kita ketahui atau sudah sering dilakukan. Yang pertama ada persilangan, yaitu perkawinan antara individu atau populasi yang memiliki susunan genetik berbeda. Nah, persilangan contohnya kalau pada gambar ini adalah contoh persilangan dari padi. Jadi, persilangan padi itu adalah misalnya kita memiliki padi mentek wangi begitu akan disilangkan dengan padi Nippon Bare. Itu nanti kita akan membuat individunya dibuat jantan dulu, kemudian yang satu dibuat betina. Kemudian akan dileburkan begitu benang sarinya dengan putih dan akan disungkup. Kemudian nanti akan diamati setelah 1 bulan akan diperoleh biji yang sudah terjadi persilangan tadi. Kemudian tahap yang kedua yaitu mutagenesis. Ini adalah proses perubahan DNA organisme yang menghasilkan mutasi. Jadi mutasi ini bisa menggunakan bantuan dengan mutasi secara alami dan mutasi secara buatan. Kalau buatan biasanya kita menggunakan sinar gamma, kemudian sinar X itu biasanya nanti akan terjadi mutasi. Nah, mutasi ini biasanya terjadi biasanya kalau mutagenesis ini dilakukan pada tanaman-tanaman yang tanaman kayak bunga begitu. Anggrek kita menginginkan anggrek misalnya warnanya itu kita ingin anggrek warna hitam atau anggrek berwarna pink. Itu bisa dilakukan dengan mutagenesis yaitu salah satunya menggunakan sinar X, kemudian sinar gamma dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pemilihan yang ketiga adalah polyploid. Ini adalah organisme memiliki lebih dari 2 set kromosom lengkap. Nah, ini biasanya ada polyploidi yang menggunakan metode ploidi secara alami dan buatan. Nah, contohnya adalah kalau secara alami itu menggunakan zat kimia yang sering kita sebut sebagai kolkisin. Itu sudah dilakukan begitu menggunakan kolkisin. Nah, contoh-contoh dari ploidi ini diantaranya adalah semangka tanpa biji, itu adalah triploid produk dari ploidi, menghasilkan senyawa tanpa biji. Kemudian teknik pemeliharaan tanaman yang keempat ada fusi protoplas. Ini adalah menggabungkan protoplas dari 2 spesies tumbuhan yang berbeda. Nah, fusi protoplas ini adalah menghilangkan dinding sel atau pada prinsipnya ini adalah menghilangkan dinding sel yang ada pada tanaman. Kemudian di dalam sel ini protoplasma ini akan difusikan begitu. Nah, biasanya kalau protoplas yang menggunakan bahan kimia itu adalah menggunakan PEG atau polyethylene glycol untuk menghilangkan dari dinding selnya, kemudian dilakukan fusi sel antara sel tanaman yang satu dengan sel tanaman yang lain. Kemudian teknik pemulihan tanaman atau teknik rekayasa genetika yang kelima itu adalah CRISPR-Cas9. Nah, kalau CRISPR-Cas9 ini menggunakan gunting molekuler atau memanfaatkan yang namanya Cas9 itu sebagai gunting molekuler untuk memotong sekuen target tepat pada sekuen yang diinginkan. Nah, ini nanti akan kita bahas mendalam pada slide selanjutnya. Kemudian nanti akan kita bahas mendalam juga pada video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, rekayasa genetika, pada prinsipnya rekayasa genetika itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah isolasi DNA.
Nah, isolasi DNA atau isolasi DNA ini kalau pada gambar ini dapat dilihat, isolasi DNA itu diambil dari bakteria, kemudian dilakukan isolasi, kemudian dilakukan cloning atau perbanyakan dari DNA tadi. Ini biasanya menggunakan PCR, ada teknik cloning menggunakan PCR. Kemudian setelah itu dilakukan desain gen untuk mendesain gen mana yang kita inginkan seperti itu. Kemudian dilakukan transformasi genetik atau transformasi secara genetik untuk mentransfer gen yang sudah dikloning tadi banyak, kemudian gennya yang sudah didesain itu akan ditransfer ke genom tanaman atau sel tanaman. Kemudian akan dilakukan pembibitan atau cell and tissue culture. Ini melakukan teknik kultur jaringan untuk transformasi menggunakan teknik kultur jaringan di mana akan dihasilkan individu baru. Nah, individu baru ini akan ditumbuhkan, kemudian akan kita amati. Apakah proses proses dari rekayasa genetika yang sudah kita transformasikan atau kita induksikan ke sel tanaman itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang teknik rekayasa genetika yang terbaru, yaitu genome editing. Jadi teman-teman kalau uh, mendengar genome editing itu adalah salah satu teknik modifikasi genom di mana sekuen DNA itu dapat disisipkan atau insersi, kemudian dapat diganti atau uh, diganti, kemudian dapat dihapus atau dilesi dan dapat ditransfer secara tepat dengan bantuan enzim yang berfungsi sebagai gunting molekuler pada target tertentu. Jadi dalam genome editing kita dapat melakukan banyak hal, yaitu DNA. Kita mengedit DNA, di mana DNA itu kan tadi dapat disisipkan, kemudian dapat diganti, dapat dihapus, dan ditransfer secara tepat dengan bantuan suatu enzim molekuler. Selanjutnya yaitu tipe genome editing. Ada tiga tipe genome editing yang saya angkat. Sebelum adanya CRISPR-Cas9, itu ada tipe-tipe genome editing sebelumnya yang sudah ada. Di antaranya yang pertama adalah ZFN atau zinc finger nuclease, di mana ZFN ini adalah alat penyuntingan yang lebih lama, digunakannya itu lebih lama sebelum CRISPR-Cas9. Nah, ZFN ini menggunakan domain protein atau yang digunakan adalah protein yang mengenali atau yang dapat mengenali urutan DNA tertentu, kemudian dilengkapi juga dengan enzim pemotong untuk mengedit genom tepat pada sekuen yang diinginkan. Nah, ZFN ini efektif, tetapi penggunaannya itu lebih kompleks dan lebih mahal dibandingkan dengan CRISPR-Cas9. Kemudian tipe genome editing yang kedua yaitu ada TALENs atau Transcription Activator Like Effector Nuclease, di mana TALENs ini adalah alat penyunting genom yang hampir mirip juga dengan CRISPR, namun menggunakan protein yang lebih besar. Tadi juga sama ya, yang ZFN tadi menggunakan protein lebih besar, TALENs ini juga menggunakan protein yang lebih besar dan berbeda untuk mengendalikan urutan DNA target. Kemudian TALENs ini juga mampu memotong DNA di lokasi tertentu. Jadi sama, hampir sama dengan CRISPR, hampir sama dengan ZFN, itu adalah mampu memotong pada DNA di lokasi tertentu. Nah, kemudian karena desainnya ini yang lebih rumit, kemudian untuk mengenali urutan targetnya ini lebih rumit dibandingkan CRISPR-Cas9, makanya tipe genom yang ZFN dan TALENs ini lebih ditemukan dahulu, kemudian dilakukan perbaharuan begitu untuk mencari tipe genome editing yang lebih mudah untuk diterapkan dan lebih murah untuk diterapkan, yaitu dengan menggunakan CRISPR-Cas9. Nah, CRISPR itu kepanjangan. CRISPR ini kependekan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat. Jadi adalah teknologi penyuntingan genom yang paling terkenal dan revolusioner. Jadi ini adalah pengulangan sekuen yang pendek secara berulang-ulang. Makanya disebut sebagai clustered regularly interspaced short palindromic repeat. Jadi pengulangan secara pendek dari palindromic atau sekuen yang diulang secara terus-menerus.
Nah, CRISPR-Cas9 ini menggunakan enzim yang disebut sebagai Cas9 atau Cas9 ini ya, itu adalah berfungsi sebagai gunting pemotong molekuler di mana Cas9 ini akan memotong tepat pada sekuen yang diinginkan dengan bantuan guide RNA. Jadi nanti kita akan mendesain yang namanya guide RNA, di mana guide RNA ini akan memandu si enzim Cas9 tadi menuju ke sekuen yang diinginkan. Nanti ini akan saya perjelas di video selanjutnya, yaitu tentang CRISPR-Cas9 dan aplikasinya. Seperti itu. Nah, mekanisme genome editing ini dapat dilihat pada gambar. Jadi uh, tanaman ini nanti Cas9 kan tadi berfungsi sebagai gunting molekuler, di mana Cas9 ini dipandu oleh RNA atau dipandu oleh guide RNA yang nanti akan memotong atau mengenali situs situs yang sudah ditentukan. Jadi situsnya itu nanti ditentukan, ini biasanya dekat dengan PAM. Dekat dengan situs PAM, nanti dari situs PAM ini akan dikenali oleh Cas9, nanti kemudian karena adanya guide RNA, nanti akan dipotong tepat. Kemudian terjadi mekanisme yang alami terjadi pada sel tanaman, yaitu repairing atau sel yang terluka tadi kan karena pemotongan tadi kan terluka. Itu akan merepair atau memperbaiki diri atau memperbaiki selnya, kemudian melalui proses yang namanya NHIG. Nah, dari proses ini, proses alami yang ada pada sel, itu diharapkan akan terjadi mutasi begitu. Keuntungan dari genome editing ini ada 3. Yang pertama adalah presisi, kemudian kecepatan dan efisien, kemudian regulasi. Nah, untuk yang presisi, karena ini sangat spesifik, artinya karena tadi adanya guide RNA yang itu akan spesifik dari urutan target. Nah, ini meminimalkan resiko perubahan tak sengaja pada bagian lain dari genom. Berbeda dengan metode pemeliharaan tanaman yang lain seperti fusi protoplas, kemudian menggunakan PEG, kemudian kolkisin, dan seterusnya, itu kan tidak terarah. Artinya mutasi yang diinginkan itu bersifat acak, tidak terarah. Sedangkan pada genome editing ini terarah karena sudah ada guide tadi yang menuntun untuk memotong pada sekuen yang diinginkan. Kemudian kecepatan dan efisiensi, genome editing dapat menghasilkan perubahan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan yang tradisional, jelas, karena prosesnya itu sudah kita tentukan di awal. Kalau yang tradisional kan harus sampai generasi ke-6, misal ke generasi ke-5 atau 6 baru bisa kita lihat. Misal pada padi itu sampai generasi ke-5 dan 6 baru bisa mencapai homozigot. Sedangkan pada genome editing itu biasanya pada generasi kedua maupun ketiga itu sudah nampak homozigot dan dapat sudah memperoleh hasil begitu pada generasi kedua dan generasi ketiga. Kemudian regulasi yang mudah, lebih mudah. Beberapa negara sudah mengklarifikasi produk pengeditan genom itu merupakan hasil dari produk non-GMO. Salah satu contohnya adalah di Amerika Serikat dan di Jepang. Jadi produk dari rekayasa genetika tadi adalah termasuk produk non-GM atau non-transgenik. Kemudian ada kekurangan dari genome editing, diantaranya adalah keamanan, fasilitas, dan regulasi. Yang keamanan, meskipun CRISPR ini sangat presisi, tetapi terkadang hasil editnya itu bisa menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Contohnya adalah off-target effect. Jadi ada tempat mungkin akan terjadi target off target. Jadi target yang tidak diinginkan malah terjadi mutasi begitu. Kemudian ada fasilitas. Fasilitas ini belum banyak laboratorium yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan genome editing. Kemudian regulasi, masih banyak negara yang dibatasi oleh regulasi, terutama terkait dengan tanaman ini secara genetik. Jadi regulasinya masih sangat dibatasi dan masih belum jelas regulasinya terkait dengan produk hasil genome editing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan banyak salah. Mungkin nanti kalau teman-teman butuh konfirmasi terkait dengan genome editing, bisa mengontak saya melalui email atau melalui
email atau di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya cukupkan. Wallahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.